Kemarin gue sholat sendirian jam segini. Pas salam, gue dengar dari belakang ada yang balas salam gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes. Yoi. Di series kali ini atau di episode kali ini kita bakalan ada 3 cerita di episode yang berbeda-beda. Betul. Akan ada 3 video ya. Akan ada 3 video gitu ya. Terus kalau mau durasi lama jangan lupa mampir ke Spotify nih teman-teman. Karena beberapa cerita belakangan ini ceritanya juga lagi seru-seru. Dan kita masih nungguin Mas Kori. Di episode sebelum ini tuh masih banyak yang nanyain Mas Kori. Ya, bener ya Mas Kori ya. Mas Kori. Cerita tentang pesugihan pitung tahun. Nah, siapapun yang tahu keberadaan Mas Kori atau siapapun yang kenal dengan cerita Mas Kori, segera hubungi podcast Malam Kliwon karena kita akan undang dimanapun dia berada. Iya, dia udah kita mention di Spotify di 2-3 episode terakhir. Betul. Di YouTube juga udah kita mention. Harusnya kalau memang dia adalah pendengar dan seorang teman Kliwon, notice. Harusnya notice. Iya. Gitu. Kita juga punya tamu nanti. Setelah 3 episode ini. Salah satu nanti deh ya. Iya, pokoknya biar nggak cowok mulu kan. Biar nggak cowok mulu dan beliau nggak enak. Takutnya nggak enak. Iya, ya. Pokoknya biar nggak cowok mulu deh. Ntar kita coba hadirkan sentuhan perempuan di YouTube PMK. Sebenarnya memang YouTube PMK terakhir kali juga perempuan sih yang collab sama kita. Emang iya? Iya. Siapa? Udah lama banget. Bukannya Mas Gip terakhir ya? Mas Gip. Oh bukan ya? Bukan. Si Vina ya? Vina. Itu Cil, nasi Cil. Ada nasi. Makanya gue ngeliatnya begini mulu. Di dagunya ada nasi. Oke ya, kita bacakan cerita yang pertama. Sebelumnya terima kasih buat teman Kliwon yang sudah subscribe, sudah mendengarkan, sudah setia sama kita, sudah sering memberikan input, kritik, saran dan lain-lain. Terima kasih. Lanjut, kita langsung bacakan cerita yang pertama. Ini dari pabrik lotion anti nyamuk di Cakung, Jakarta Timur. Let's go. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Ane teman Kliwon dari Cakung, Jakarta Timur. Nama asli Ane jangan disebut ya. Sebut aja nama Ane Hano. Yelah beren sekali. Oke. Ane mulai kenal PMK sejak akhir 2021. Tahu dari Instagram tempat bercakap. Wah, terima kasih. Langsung aja lah ya. Wah ini Betawi banget nih. Ane ente gitu ya. Buat teman-teman di luar yang belum tahu Ane ente, belum terbiasa, berarti Betawi asli nih. Gak apa lah ya. Ini adalah beberapa cerita horor yang Ane alamin sendiri selama 1 tahun kerja dari awal 2021 sampai 2022 di sebuah PT di kawasan industri Pulau Gadung yang memproduksi lotion anti nyamuk. Seperti kita nggak mau ngasih tahu di sini lah, banyak di sini. Merek-mereknya juga ada, semprot-semprotan anti nyamuk soalnya. Kejadian pertama terjadi saat Ane masuk shift 2 jam 3 sore sampai jam setengah 11 malam. Di PT ini kalau kita mau sholat, kita tuh harus rollingan dengan karyawan yang lain agar produksi tetap berjalan dan bisa mencapai target di akhir hari. Saat itu karyawan silih berganti buat gantian sholat asar. Dan Ane seperti biasa selalu ngambil jatah sholat paling terakhir biar agak santuy dan gak diburu-buru sama karyawan lain. Tepatnya mungkin sekitar jam 5 sore lewat lah Ane sholat asar saat itu. Oh ya, di minggu itu Ane dapat jadwal kerja di Plan 3 yang notabene-nya karyawan yang ada di Plan 3 pasti sholatnya di masjid dekat Plan 3 itu. Beda tuh dengan Plan 1 dan Plan 2 yang punya tempat sholat sendiri yang lebih dekat. Kalau sholat sendiri di masjid itu, Ane selalu ngambil posisi sholat di ujung belakang menghadap tiang dekat area untuk jemaah wanita. Yang otomatis, kalau ada yang keluar masuk masjid, pasti Ane ngeliat.
Karena pintu masuk masjid cuma satu dan melewati tempat jemaah laki-laki. Selesai salat dan saat sedang berzikir, tiba-tiba masuk teman wanita Ane ke dalam masjid dalam keadaan wajah basah seperti orang habis wudhu lah. Ya kita sebut aja namanya Wika. Dalam hati Ane ngomong, "Set, udah jam segini. Gua kata gue yang terakhir sholat asar. Ternyata si Wika baru sholat juga." Gitu. Setelah pakai sepatu dan balik ke lokasi kerja di Plan 3, Ane ngeliat nih, si Wika ternyata udah ada di line kerjanya. Lagi kerja seperti biasa. Gak banyak cincong, Ane langsung balik ke masjid buat ngeliat si Wika yang Ane lihat tadi. Karena gak enak memasuki area sholat wanita, Ane masuk sambil teriak, "Mpok, teh, kak." Ane sebutin nama panggilan senior Ane di situ. Setelah masuk area sholat wanita, ternyata di sana kosong, gak ada siapa-siapa. Ya udah, bodo amat. Ane langsung balik ke line buat kerja. Sesampainya di line, Ane diomelin sama senior Ane. "Weh, lama banget lo sholat doang," ucap senior Ane dengan nada sewot. Karena gak enak, Ane ngomong aja, "Iya mpok, maaf. Tadi saya ke toilet bentar, kebelet soalnya. Maaf ya mpok ya." Gitu. Habis entu. Betawi banget berarti nih. Tapi cakep nulisnya, rapi. Iya, rapi. Respect gue. Abis itu Ane ngedumel sendirian. Setan, bangsat. Gara-gara lu caper gue jadi diomelin kan. Ngedumel tuh, Ane ngedumel di situ. Iya. Kejadian kedua masih di hari yang sama nih. Tapi kali ini kejadiannya pas sholat Isya. Ane biasa kalau sholat Isya di PT itu setelah pekerjaan selesai atau setelah target tercapai. Setelah kerjaan beres sekitar jam 21.30, Ane baru ke masjid mau sholat Isya. Sampai sono ada teman Ane yang lagi duduk-duduk sendirian di bangku depan masjid sambil main HP. Sebut aja dia namanya Kremencik. Sumpah gak bohong, Kremencik. Botak kali temennya ya. Jago nyundul gitu. Sebelum sholat ngobrol lah Ane sama siapa namanya ya, Kimeng aja lah ya, Kimeng. Susah ini. Kremencik kan susah bang. Susah, bukan masalahnya gak mau nyebutin. Susah ini pelafalan lidah juga kita. Sebelum sholat ngobrol lah Ane sama si Kimeng tuh. Ngobrol ngalor ngidul tentang kerjaan, bola. Ya namanya cowok, kita ngobrol sampai bahas cewek lah. Kita obrolin tuh. Biasalah, namanya juga laki-laki. Sampai setelah 15 menit ngobrol, si Kimeng ini bilang ke Ane, "Kemarin gue sholat sendirian jam segini. Pas salam, gue dengar dari belakang ada yang balas salam gue." Nah gue nyaut tuh, "Yaelah bre, lau mau nakut-nakutin gue, kagak mempan. Lagian juga kan kita jamaah ini salatnya. Slow gue mah." Saut Ane ke dia bang. "Lah kocak." Disautin balik tuh gue. "Gua mah udah salat dari tadi, lu sendirian sholatnya nggak ada siapa-siapa." Balas dia lagi nih. Gua langsung kicep di situ. Diem, denger dia ngomong kayak gitu. Terakhir dia bilang, "Ya udah, gua ke depan dulu mau ngopi." "Gila sono, ntar gue nyusul." Balasannya begitu. Setelah wudhu, Ane pun langsung masuk ke masjid dan ngambil posisi seperti biasa lah, posisi favorit gua pas sholat, di ujung belakang dekat tempat jemaah wanita. Rakaat pertama dan kedua aman. Tapi di rakaat ketiga, dari belakang Ane yang udah langsung berbatasan dengan gordeng pembatas jemaah wanita, kedengeran suara kayak gini nih. Serak, srek, bledak, tak. Kayak suara orang lagi ngambil atau nyari-nyari balang gitulah. Serak, bledak, letak gitu. Di situ sholat Ane udah mulai goyah tuh.
Sambil nyelesain sisa 2 rakaat sholat, dalam hati Ane berpikir, kalau habis salam langsung keluar aja lah. Jikir di luar aja sambil pakai sepatu. Tapi tepat setelah salam kedua, setelah salam ke kiri, kan wajah Ane balik lagi tuh buat ngadep ke depan. Saat itu juga dari belakang ada yang ngebelai rambut Ane dari belakang. Itu berasa banget bang, karena rambut Ane kan gondrong sebahu. Jadi kalau itu kibasan dari gordeng, gak mungkin bisa sekuat itu. Seketika Ane lompat lari keluar masjid. Saat keluar dan berbalik badan buat ngegeser pintu masjid, Ane sempat ngeliat kalau emang di dalam masjid itu gak ada siapa-siapa. Dan di luar pun cuma ada sepatu Ane doang, yang menandakan kalau cuma Ane yang saat itu di dalam masjid. Ane pun langsung keluar PT buat ngopi bareng karyawan lain dalam keadaan nyeker sambil nenteng-nenteng sepatu. Ya karena ngeri juga kalau lama-lama di situ. Oke, itu tadi kejadian kedua. Dan kejadian ketiga, kayaknya ini juga jadi cerita terakhir Ane kali ya bang ya. Soalnya lumayan panjang kalau diceritain semua. Nah kali ini kejadiannya pas Ane shift 3. Pas Ane dapat jadwal kerja di plan 3, sekitar jam 1 malam saat Ane sama teman-teman lagi pada kerja. Jadi jerigen packaging untuk produk itu tuh habis. Terpaksa Ane yang harus ambil jerigen itu ke lantai 4 di plan 3. Sedikit Ane jelasin dulu nih bang. Jadi plan 3 itu terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 untuk tempat produksi, sedangkan lantai 2, 3, dan 4 adalah gudang penyimpanan packaging untuk produk-produk di PT ini. Lanjut, Ane naik tuh ke lantai 4 ditemenin satu teman Ane. Sebut aja namanya Abdullah. Saat lagi ngecek jerigen untuk diambil, tiba-tiba dari ujung gudang terdengar suara bah, seperti suara benda besar jatuh. Ane sama si Abdullah tatap-tatapan nih. Udah, ntar aja ngomonginnya ya, ucap Abdullah kepada Ane. Setelah jerigen packaging udah kita ambil, kami langsung turun menggunakan lift ke lantai 1. Tapi lift berhenti di lantai 2 dan pintu lift pun kebuka. Saat pintu lift kebuka, terlihat jelas sekitar 2,5 meter dari pintu lift ada seorang wanita yang membelakangi kami. Ane dan Abdullah sama sekali gak mikir aneh-aneh saat itu, karena perawakannya kayak karyawan PT pada umumnya. Pakai seragam, tapi pakai celana jeans, yang menandakan kalau wanita itu bukan karyawan produksi, ya melainkan orang office lah paling gak. Karena gak ada gerakan menuju lift dari wanita itu. Oke, si Abdullah akhirnya nanya nih, Mbak, mau naik? Mbak. Tanpa ada jawaban dari wanita itu, akhirnya pintu lift pun tertutup dengan sendirinya, dan kami pun sampai lantai 1. Keluar dari lift, Ane langsung nanya ke Abdullah, Bre, yang tadi orang bukan sih Bre? Orang lah, masa kue lopis? Celetuk si Abdullah begitu. Sekitar 1 jam setelah mesin kembali jalan, kira-kira jam 2:30 tuh, giliran tutup jerigennya yang habis. Kalau tadi jerigennya kan, ini tutup jerigennya yang habis nih. Ane sama Abdullah lagi nih yang kudu naik ke lantai 4 buat ngambil packaging. Sama kayak tadi, setelah barang diambil, kami turun ke lantai 1 menggunakan lift. Dan lagi-lagi lift berhenti di lantai 2. Saat pintu lift terbuka, merinding gue. Anehnya, wanita yang tadi masih di posisi persis kayak tadi, dengan membelakangi lift. Seketika itu juga Ane dan Abdullah diem-dieman sambil tatap-tatapan. Kali ini kita gak ngomong apa-apa ke wanita itu sampai pintu lift ketutup dengan sendirinya.
Keluar dari lift, Ane langsung ngomong ke Abdullah. Tuh, apa kata gue? Bukan orang kan? Oh bukan. Kue Lopis tuh tadi. Balas Abdullah. Goblok, masih aja lu. Balas gue lagi yang gedek banget sama jawabannya. Singkat cerita, seminggu setelah kejadian di lift itu, Ane baru tahu ternyata siapa sosok wanita di depan lift itu. Jadi, kata senior Ane, sekitar hampir 2 tahun lalu, ada karyawan bagian office yang ketabrak kereta di daerah Klender saat pulang kerja shift 1. Ya, dari ciri-ciri yang disebutin, Ane sih nyimpulin mungkin itu wanita yang Ane lihat di depan lift tempo hari. Oke deh bang, terima kasih ceritanya. Kalau cerita ini bisa dibacain, maaf nih kalau ceritanya kagak jelas dan penulisannya berantakan. Sukses terus buat PMK. Semoga Persija bisa juara Liga 1 musim ini dan Arsenal bisa finish di zona UCL. Oh, Gunner sama The Jackmania dia. Respect. Oke. Oh, ada beritanya guys ternyata. 2021. Ada beritanya di Google, di internet ada beritanya, berita tentang kecelakaan tadi. Valid berarti ceritanya nih. Oke, sebelum kita bahas tentang cerita ini ya, ada beberapa yang ingin gue sampaikan sebenarnya. 2 aja sih. Yang pertama, gue respect banget nih sama Bang Hano ini. Tata cara penulisannya. Ya gue nggak tahu nih udah di rework belum sih sama anak-anak? Kayak enggak ya. Runtut, enak gitu ya. Karena ada beberapa juga yang malah udah kalimatnya nggak utuh gitu ya. Ini rapi lah. Rapi. Itu pertama. Yang kedua, gue respect banget. Gue aja nih yang non muslim ya, ngelihat scene atau skena dia sholat mulu. Iya. Terharu gue. Maksudnya kerja di pabrik dengan dalam tanda kutip ya, karena teman-teman gue juga ada beberapa kerja di pabrik gitu. Biasanya kan main ya, udah kerja ngopi lah, udah gitu bablas aja gitu. Dia masih ngejaga sholatnya itu. Masih ngejaga sholatnya loh, respect gue. Mau sendirian kek, mau beberapa orang tetap sholat dia. Biar kata udah tahu nih, ada yang gak beres nih di tempat sholatnya, tetap dijabanin gitu. Respect gue, respect. Dan yang ketiga, respect sih, gondrong ternyata orang. Gondrong sebahu. Gondrong sebahu kerja di pabrik. Iya. Terus Jackmania, wah gue kebayang banget nih. Cakung lagi. Abangnya kayak basis apa? Cakung nih. Asli. Sokin ngap. Laurnya asik banget. Aduh. Ya di masjid tuh tadi gangguan yang sebenarnya udah feeling nih ya. Iya udah gak enak. Si Bang Hano nih dari yang sholat pertama, yang hari pertama tuh. Yang gue sebel dia pakai referensi nama pemain depan Persija semua. Abdullah, Hano sama Kremenci. Kan ribet kita lidah ya. Daripada referensinya pemain Liga Norway. Iya namanya aneh-aneh. Apa Finland gitu? Iya aneh-aneh lah. Aneh-aneh. Barnabas Sobor gitu ya. Bukan orang Norway. Gorgorot tuh. Nama band dong. Oke, tapi apa ya? Hantunya ini berbeda berarti ya? Oh berbeda ya kan? Yang di lift sama yang di tempat sholat. Terus juga yang di tempat sholat kita si Bang Hano ini beda sama yang dialamin temennya ya. Temennya kan dengar ada suara salam nyaut tuh. Kalau dia dibelai gitu ya. Iya. Wah lucu banget tadi tuh pas percakapan yang temennya. Orang bukan tuh gitu. Bukan yang pertama. Nakutin gua lu gitu. Kemarin gua sholat sendirian jam segini. Pas salam gua denger dari belakang ada yang balas salam gua. Lu mau nakutin gua lu. Kagak mempan. Lagian kan kita juga jemaah di sini sholatnya. Slow gua mah. Dibalas lagi. Lah kocak. Gua mah udah sholat dari tadi. Lu sendirian sholatnya gak ada siapa-siapa tuh. Diem langsung. Ya kirain bakal jamaah. Lu udah. Aduh. Jancu.
Ya udah gue di depan dulu dah. Gida sono gitu. Pride dong. Masa gue kendor goyah. Yang Betawi kan ngucap dulu yang penting. Paham kita. Ngucap aja dulu. Ntar perkara ditongolin mah tinggal jikir di luar kan. Menteng sepatu. Ya. Dibelah itu rambut lu kayak Gangga Mudana habisnya. Enggak, sebenarnya gondrong sebahu. Bukan cuman di ini sih, bukan cuman di masjid sih. Gua kadang aja ya di gereja gitu ya, apalagi gereja-gereja di Jakarta yang masih yang belum, iya, yang gereja tua yang masih peninggalan Belanda. Lo coba deh berdoa sendirian gitu. Beda banget, Pak. Asli. Ih, gua ngeliat film-film aja tuh kapel-kapel. Iya kan? Kecil, kapel lo itu kapel kecil, iya. Bukan gereja. Kapel aja menyeramkan buat gue. Makanya gue salut banget gue. Maksudnya niatan untuk gue bodo amat mau sendiri mau enggak, mau ditakutin nih gue tetap sholat gitu. Iya, meskipun di akhir waktu dia tetap jaga sholatnya gitu. Iya. Yang di lift. Tapi tadi gue sempat merinding sih. Iya. Orang yang sama. Ngadep belakang, ngebelakangin tuh najis ya. Maksud gue mendingan lu sekalian muncul gitu loh. Kalau ngebelakangin kan kita menunggu momen untuk dia balik badan gaya itu kan yang males. Mbak, mau naik nggak? Ini masih wajar sih, maksudnya ditawarin. Orang bukan tuh. Tadi orang bukan sih? Orang lah, masa kue lopis. Itu jam 1 tuh. Ya 1:30 lah. 1 jam kemudian, masih ada. Diem tuh berdua-duaan tuh. Anjing, sama-sama nahan aja kan. Gue kebayang banget visualisasinya lagi. Turun sampai bawah. Tuh. Bukan orang kan? Apa kata gue? Bukan orang kan? Bukan. Kue lopis tuh tadi beneran. Aduh bang. Kue lopis kan digulain tuh. Iya, banyak kelapanya gitu. Putih. Aduh. Kenapa langsung kue lopis ya? Apa kayak arem-arem? Ya berarti gitu. Jajanan dia, Pak. Iya sih, nggak mungkin dia. Orang lah, masa lasanya kan nggak mungkin. 2 sih kemungkinan. Antara jajanannya atau empoknya di rumah jualan kue lopis. Atau dagang ya? Iya, atau di rumah. Aduh, lucu banget. Besok pagi gue beli kue lopis di nasi uduk Betawi situ. Emang makan lu? Hah? Gula begitu? Emang kenapa? Kan gulanya tinggi banget. Pagi mah nggak apa-apa. Kalau jam segini agak kurang gue. Oke. Makasih banget ini Bang Hano ya ceritanya ya. Semoga makin behrens. Semoga makin behrens, makin gacor. Ada-ada aja disebutin semua. Lini depan Persija. Arsenal jangan ngarep lah. Udah. Ya. Kita sumpahin. Bahaya Pak, bahaya tapi. Arsenal jago banget anjing. Bahaya. Walaupun kita fansnya Persidafon ya. Davon Soro udah nggak ada. Masih ada gak sih? Gak tahu gue. Udah gak ada. Oke ya. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Lanjut guys. Bye.